Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Histiananta dengan NIM 2012303444. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kaidah usuliyah, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam usul fikih yang digunakan untuk memahami hukum-hukum syariat. Yang pertama yaitu pengertian kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah aturan-aturan umum yang digunakan oleh ulama untuk menggali hukum dari dalil syariat seperti Al-Quran dan hadis. Kaidah ini bersifat teoritis, menjadi fondasi bagaimana hukum itu ditetapkan, bukan langsung menentukan hukumnya, tetapi menjelaskan cara memperoleh hukum. Contohnya yaitu bagaimana cara memahami perintah, bagaimana status larangan, dan bagaimana kedudukan lafaz umum dan khusus. Semua itu dijelaskan dalam kaidah usuliyah. Yang kedua, yaitu tujuan kaidah usuliyah. Tujuan dibuatnya kaidah ini adalah yang pertama, memudahkan istinbat hukum agar ulama tidak menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua yaitu menyamarkan metode antara para ahli fikih. Yang ketiga yaitu menjadi konsistensi dalam menetapkan hukum. Yang keempat yaitu memahami nas secara tepat sesuai konteks bahasa Arab dan maqasid syariah. Dengan kaidah ini, seorang mujtihid bisa mengambil hukum secara sistematis, terukur dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu contoh kaidah usuliyah. Yang pertama yaitu kaidah tentang perintah. Dalam usul fikih, perintah pada dasarnya menunjukkan wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Contohnya perintah sholat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 menunjukkan kewajiban. Namun ada perintah yang maknanya sunnah, seperti perintah memakai wewangian sebelum sholat Jumat berdasarkan dalil lain. Jadi kaidahnya al-amru lil wujub ma lam yarid karina tasrif. Artinya perintah berarti wajib selama tidak ada tanda yang memalingkannya. Yang kedua yaitu kaidah tentang larangan. Larangan dalam syariat pada dasarnya menunjukkan haram, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Contohnya yaitu larangan mendekati zina. Jelas menunjukkan keharaman, namun ada larangan yang maknanya hanya makruh. Misalnya larangan berpuasa pada hari Jumat saja. Berdasarkan dalil lain, kaidahnya an-nahyu lil tahrim illa lid dalil. Larangan berarti haram kecuali ada dalil yang memalingkan. Yang ketiga yaitu kaidah tentang umum dan khusus. Teks Al-Quran dan hadis kadang berbentuk umum, yaitu mencakup banyak hal. Namun kadang ada dalil khusus yang mengecualikannya. Contohnya yaitu ayat umum melarang memakan bangkai, tetapi hadis mengkhususkan 2 bangkai yang halal, yaitu ikan dan belalang. Kaidahnya yaitu yukhsas al-am bil khas. Dalil umum bisa dikhususkan dengan dalil khusus. Yang keempat yaitu kaidah tentang mafhum dan madhuk. Madhuk adalah makna yang jelas tertulis. Mafhum adalah makna yang dipahami dari isyarat teks. Contoh yaitu ayat tentang larangan mengatakan kepada orang tua, mengandung makna bahwa segala bentuk menyakiti orang tua itu terlarang, meskipun tidak disebutkan satu persatu. Yang kelima yaitu pentingnya kaidah usuliyah dalam menetapkan hukum. Kaidah usuliyah memiliki peran besar dalam fikih karena yang pertama menjadi standar berpikir para mujtihid. Yang kedua yaitu menghindarkan penafsiran hukum yang salah. Yang ketiga yaitu membantu memahami dalil ketika ada benturan antara nas, misalnya antara umum dan khusus.
atau antara mutlak dan muqayyad. Yang keempat yaitu menjadi dasar lahirnya produk fikih yang konsisten, logis, dan sesuai tujuan syariat. Tanpa kaidah usuliyah, penetapan hukum bisa kacau dan tidak terstruktur. Karena itu, ulama menetapkan pentingnya mempelajari kaidah ini sebelum memutuskan hukum-hukum cabang fikih. Itulah penjelasan ringkas mengenai kaidah usuliyah, mencakup pengertian, tujuan, serta beberapa contoh kaidah penting dalam usul fikih. Jalan ke ilmu memang bertingkat, dimulai dari kaidah yang tersusun rapi. Dengan usul fikih, hukum jadi tepat, syariat dipahami tanpa salah arti.